peserta yang mau nyanyi kami persilakan. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini, suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Secepatnya berikan kami pekerjaan, pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Berjabat tangan dan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan registrasi. Sekali lagi kami terus mengingatkan kepada para peserta rapat anggota tahunan agar tetap memperhatikan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Pemberitahuan dari Dinas Perindakom ini umum saya ingat kami berbicarakan dengan Pak Prabu. Di tempat kita akan diadakan pelatihan menjahit bagi ibu-ibu yang berminat menjahit pakaian yang tiga. Dia masker sih Pak, Iya. masker tenun ya. Tenun. Iya. Masker tenun. Masker tenun. Dari tenun. Dari tenun, Pak. Dari tenun. Dikombinasikan. Kombinasi tenun. Kalau itu bisa Bapak silakan sambil nunggu ya Pak. Terus barangkali ibu-ibu yang punya
keterampilan menjahit mungkin bisa dikembangkan, nanti bisa berkoordinasi dengan pihak koperasi Pak Daud. Jadi Pak Daud nanti yang memberitahu kepada kami siapa nanti yang bisa mengikuti gitu. Pelaksanaan kegiatan kita fokuskan untuk 1 hari. Kemarin kita baru sudah berkoordinasi tentang instruktur yang akan memberikan pelatihan keterampilan. Fokus pelatihan kita mungkin dalam pembuatan masker. Bahan yang akan kita buat itu nanti kombinasi dari tenun ikat dikombinasikan dengan bahan lain. Mungkin ada beberapa motif nanti yang akan kita berikan keterampilan kepada ibu. Nah, mungkin itu. Kalau untuk pelaksanaan nanti kita sesuaikan Bapak ya, karena kita belum mengatur jadwalnya. Jadi untuk informasi awal. Nah, mungkin itu dari kami Pak. Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum acara dimulai, ada beberapa hal yang mau kami sampaikan. Yang pertama yaitu agar kita sama-sama tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak. Kemudian agar kita tetap memperhatikan kebersihan kita bersama. Bagi para tamu undangan yang mau buang air kecil, toilet ada di belakang saya dan ada di gedung utama, gedung registrasi. Oke, terima kasih. Baik, para tamu undangan, para hadirin dari Dinas Disperindak Kabupaten Sintang, dari Kecamatan Kolam Permai, dari Kapolsek dan dari Dandramil, kami mengucapkan selamat datang, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum acara dimulai, kami akan membacakan tata tertib rapat anggota tahunan yang ke-19 Koperasi Simpan Pinjam Tepian Tado Group tahun buku 2020. Yang pertama, pendaftaran peserta rapat anggota tahunan. 1. Peserta yang hadir diwajibkan memakai masker, mencuci tangan di tempat yang disediakan oleh petugas, dan melakukan cek suhu badan. Yang kedua, jika suhu badan melebihi 37,5 derajat Celcius, tidak diperkenankan mengikuti acara rapat anggota tahunan. Yang ketiga, peserta yang hadir rapat wajib melakukan registrasi daftar hadir. Yang keempat, peserta tidak diperkenankan membawa anak-anak. Yang kedua, acara pembukaan. 1. Peserta rapat anggota tahunan diharapkan untuk menempati ruangan yang telah disediakan oleh panitia dengan menerapkan protokol kesehatan. 2. Panitia bagian penerima tamu berkewajiban mengarahkan dan mengatur tempat duduk peserta rapat maupun para tamu undangan. Yang ketiga, peserta rapat wajib untuk menjaga keamanan dan ketertiban baik di dalam maupun di luar ruangan rapat agar acara dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, seluruh karyawan wajib untuk hadir mengikuti acara pembukaan. Sesi yang ketiga, petugas konsumsi akan membagikan konsumsi secara langsung kepada peserta rapat. Yang keempat, acara inti. 1. Pada acara inti, rapat akan dipimpin oleh ketua pengurus dan dibantu beberapa orang notulen. 2. Peserta rapat diharapkan menyimak laporan-laporan maupun program kerja pengurus dan pengawas, serta dapat memberikan tanggapan, mengajukan usul atau saran pada sesi tanya jawab. Yang ketiga, penyampaian tanggapan, usul maupun saran harus dilakukan secara santun, singkat, dan padat. Yang keempat, peserta dilarang melakukan interupsi pada saat penyampaian laporan ataupun program kerja. Yang kelima, setelah dilakukan pembahasan dan tanya jawab atas laporan maupun program kerja, pimpinan rapat wajib menanyakan kepada peserta rapat apakah laporan maupun program kerja dapat diterima atau tidak. Yang keenam, acara inti
ditutup dengan penandatanganan berita acara rapat anggota tahunan mewakili anggota, ketua panitia, dan pimpinan rapat. Sesi yang kelima, acara penarikan undian saham. 1. Sebelum penarikan undian dilakukan, panitia wajib membacakan tata tertib, ketentuan dan syarat-syarat khusus undian saham. Kedua, ketentuan syarat maupun keputusan yang ditetapkan oleh panitia berlaku mutlak. Demikian tata tertib yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sebelum acara dimulai, kami akan membacakan susunan acara rapat. Yang pertama, pembacaan tata tertib tahun buku 2020 dan kata pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne koperasi. Doa pembukaan, laporan ketua panitia, sambutan ketua pengurus, sambutan camat Kelam Permai, sambutan Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Sintang, sekaligus membuka acara secara resmi rapat anggota tahunan KSP Tepian Tado Group tahun buku 2020, pencabutan hadiah utama, dan kedua rapat anggota tahunan tahun buku 2020. Dilanjutkan dengan istirahat siang. Setelah istirahat siang akan dilanjutkan dengan acara inti rapat anggota tahunan tahun buku 2020. Yang pertama, laporan umum. Yang selanjutnya, laporan pengawas rencana kerja tahun buku 2021. Dilanjutkan dengan tanya jawab. Sesi selanjutnya penutup, kata penutup. Penandatanganan berita acara rapat anggota tahunan 2020. Doa penutup, undian saham, dan foto bersama. Demikian susunan acara rapat anggota tahunan KSP Tepian Tado Group tahun buku 2020, 25 Februari 2020. Oke, selamat datang seluruh tamu undangan dan peserta rapat anggota tahunan KSP Tepian Tado Group tahun buku 2020. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Rapat anggota tahunan merupakan agenda rutin yang selalu digelar setiap tahun sebagai bentuk tanggung jawab pengelola, dalam hal ini pengurus, pengawas, dan manajemen, kepada seluruh anggota KSP Tepian Tado Group dan instansi-instansi terkait lainnya. 20 tahun sudah KSP Tepian Tado Group hadir melayani dan memberi solusi terhadap kondisi perekonomian masyarakat di sektor timur bumi Kalimantan Barat. Dan pada hari ini, Kamis 25 Februari tahun 2021, sebagai lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang sehat, KSP Tepian Tado Group sudah 19 kali melaksanakan rapat anggota tahunan. Adapun rapat anggota tahunan tahun buku 2020 kali ini mengusung tema Adaptasi dan Inovasi dalam masa pandemi COVID-19 menuju koperasi yang maju dan produktif, dengan tagline Bersama Kita Bisa. Tema tersebut adalah merupakan jawaban atas realitas perekonomian dan situasi yang saat ini sedang kita alami. Ketika kita beradaptasi dan berinovasi, tentulah segala hal berupa tantangan dan resiko yang telah kita ambil dapat kita atasi dengan sebaik-baiknya demi sebuah hal yang menjadi idaman kita bersama menuju koperasi yang maju dan produktif. Setuju? Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan seluruh peserta rapat anggota tahunan, marilah kita bersama-sama memulai kegiatan ini dengan mengucapkan rasa syukur, sebab kita masih diberi kesempatan olehnya untuk mengikuti rapat anggota ini dalam kondisi yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bangkit berdiri
dan bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Koperasi Kredit. Untuk mengawali acara rapat anggota tahunan 2020, kita akan awali dengan doa pembukaan. Akan dipimpin oleh Saudara Andreas Buali. Kepada Saudara Andreas Buali kami persilakan. Bapak Ibu, saudara-saudari, para tamu undangan, seluruh anggota yang hadir pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan kita dalam doa pembukaan dan akan kami bawakan secara Katolik
Kemudian bagi yang beragama non-Katolik, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan teristimewa pagi hari ini, di mana kami masih bisa bertemu antara satu dengan yang lain dalam keadaan sehat. Terima kasih pula kami haturkan kepadamu ya Bapa atas penyertaan dan perlindunganmu kepada kami semua, sehingga dalam keadaan sehat pula bisa berkumpul bersama di tempat ini dengan hati yang penuh rasa syukur. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ini keluarga besar KSP Tepian Taduh Group menyelenggarakan RAT Tahun Buku 2020, yang mana acara ini merupakan agenda rutin tahunan dan selalu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan lembaga kepada seluruh anggota koperasi, dalam hal ini diwakili oleh pengurus. Besar harapan kami lembaga ini bisa berkembang lebih baik lagi guna menopang perekonomian masyarakat secara umum yang di dalamnya juga merupakan anggota-anggota koperasi, sehingga kami semua mampu untuk beradaptasi dalam segala persoalan kami masing-masing, lebih-lebih dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini. Di masa yang tidak mudah ini ya Bapa di surga, bantulah kami semua, baik sebagai anggota ataupun sebagai aktivis KSP Tepian Taduh Group, dalam memaju kembangkan lembaga yang sudah berdiri 20 tahun silam menjadi lembaga yang bisa diandalkan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Dan bagi instansi terkait juga kami berharap semoga tetap bisa menjalin kerjasama yang baik pula. Ya Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu untuk acara RAT Tahun Buku 2020 yang hari ini kami laksanakan, agar dalam setiap acara demi acara bisa terselenggara dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu pula. Berikan kesehatan kepada kami semua sehingga mampu mengikuti acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dan kami semua masih bisa memuji serta memuliakan nama-Mu kini dan selamanya. Akhirnya ya Bapa yang penuh kasih, kami serahkan seluruh rangkaian acara RAT ini ke dalam tangan serta kuasa-Mu melalui perantaran Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Rapat Anggota Tahun Buku 2020. Kepada Ketua Panitia kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya nanti. Baik Bapak Ibu, Adil Katalino, Baca Ruminka Saruga, Bahas Sehat Kah Jumatan. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia yang besar kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat dan apapun. Kita semua tahu bahwa RAT KSP Tepian Taduh Tahun Buku 2020 ini adalah RAT yang ke-19 kali. Itu artinya sudah 20 tahun KSP Tepian Taduh ini melayani masyarakat di sektor timur Kalimantan Barat. Dan pada kali ini RAT KSP Tepian Taduh itu mengusung tema adaptasi dan inovasi dalam masa pandemi COVID menuju koperasi yang maju dan produktif. Nah, tema tersebut merupakan jawaban atas realitas perekonomian dan situasi yang sedang kita alami saat ini. Tema tersebut juga merupakan pernyataan bahwa KSP Tepian Taduh itu siap beradaptasi dalam masa pandemi COVID-19 dengan melakukan inovasi, baik itu di bidang manajerial, produk,
dan pelayanan maupun IT. Dan sebagai penutup, mewakili seluruh rekan karyawan panitia, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kita di dalam mensukseskan acara ini. Serta tidak lupa pula kami sampaikan permohonan maaf apabila ada pelayanan kami atau persiapan dari penelitian ada yang kurang serta masukan, itu sangat kami perlukan untuk perbaikan ke depan. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti RAN KSP Tepian Taduh tahun buku 2020. Dan terima kasih atas perhatian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati. Adil kata Dino, Pancalomin Kasuruga, Basenya Kak Jubatan. Yang selanjutnya sambutan Ketua Pengurus. Kepada Ketua Pengurus KSP Tepian Taduh Group kami persilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur pada hari ini kita bisa melaksanakan rapat anggota tahunan yang ke-19, tepatnya pada saat ini tahun ke-20. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Lindakpop, pejabat yang mewakili beserta rombongan, Bapak Camat Pulang Permai, terima kasih Pak sudah hadir di rapat anggota tahunan KSP Tepian Taduh. Bapak Kapolsek Pulang Permai atau pejabat yang mewakili, Bapak dan Kabin Pulang Permai beserta anggota. Jumlah anggota kita mengalami peningkatan atau pertumbuhan 211 anggota. Tahun buku 2020 anggota aktif kita 7.062 orang. Tahun buku 2019 itu rapat terakhir saya laporkan 6.860 orang. Jadi puji Tuhan ada peningkatan jumlah anggota. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan anggota atau masyarakat kepada terhadap KSP Tepian Taduh tetap bertahan, malah meningkat. Kemudian yang kedua, aset. Dari segi aset kita juga mengalami pertumbuhan. Selama 1 tahun pertumbuhan aset kita itu 1,9 miliar. Tidak juga tembus 2 miliar. Aset kita tahun buku 2020 43 miliar sekian. Sedangkan tahun buku 2019 41 miliar sekian. Berikut pendapatan operasional. Kalau tahun buku 2019 kemarin itu saya laporkan 7,3 miliar. Tahun buku 2020 turun 7 miliar. Totalnya 7 miliar. 7,36 juta lah gitu. Itu ada penurunan sekitar 300 juta. Kemudian kita juga ada pendapatan sewa, kemudian pendapatan pembelian TPS, pendapatan sewa sekitar 2,3 juta, pendapatan TPS 32 juta sekian, ini ada penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian pendapatan lain-lain itu jumlahnya 154 juta sekian. Jumlah biaya sekitar 7,81 miliar, 7 miliar 81 juta sekian. Biaya-biaya ya termasuk pemberian bunga simpanan anggota. Itu kalau di kita itu 1% bayar simpanan, bunga simpanan, kemudian bunga deposito, kemudian bunga sisimas simpanan untuk anak sekolah, kemudian ya untuk gaji, biaya personal lainnya. Tahun ini SAU kita itu hanya 111 juta. Ya, untunglah tak tekor, punya kit. Kalau dibandingkan tahun lalu itu memang turun ya. Tahun lalu itu 309 juta SAU. Penurunan itu disebabkan berbagai faktor.
pertama ya pengeluaran kita ke lapangan itu cukup tinggi, yang didapat itu nihil. Awal-awal COVID kemarin itu ya pernah beberapa daerah itu petugas kita itu tidak diperbolehkan masuk. Awal-awal ya mau tidak mau ya pulang pesok, tapi biaya dikeluarkan tetap. Paling tidak kan uang bensin, uang makan. Walaupun tidak dapat apa-apa ya biaya juga tetap jalan terus. Itu dampak dari COVID. Saya lanjutkan. Kemudian sumber daya manusia masih tetap dari tahun lalu sekitar 66 orang. Yang berikut wilayah kerja di kita 3 kabupaten. Kabupaten Sintang anggota kita 5.375, paling kental paling banyak ya di Kecamatan Selang Sumai. Kemudian Kabupaten Hulu 1.234 orang, Kabupaten Melawi itu 262 orang. Tempat pelayanan kita itu ada 8 tempat. Di Kabupaten Sintang itu ada 6 tempat pelayanan. Kemudian di Kabupaten Hulu ada 1 tempatnya Batilan. Kita itu ada 4 tempatnya 18 kali 20 2 lantai. 2 pintu kita gunakan sendiri, 2 pintu disewakan. Berikut pinjaman, tempat pinjaman. Pinjaman beredar sekarang itu tahun 2020 totalnya 30 miliar lebih. Tapi dari 30 miliar lebih itu ini banyak yang diragukan, tapi masih tetap bayar. Diragukan itu 1,6 miliar. Ini disebabkan karena penurunan daya beli masyarakat. Faktor ya berbagai faktor, salah satunya ya COVID. Jumlahnya atau persentasenya 5,51% yang diragukan. Tapi ini masih tetap mereka bayar. Di sebagian ada yang hanya kita tagih pokoknya, banyak kita abaikan. Kemudian pemutihan bunga selama tahun buku 2020 itu ada 33 juta sekian. Ada yang pemutihan bunga, peminjam juga tidak berdaya lagi, ada yang memang tidak sakit, sakit parah, ada berbagai macam halangan. Cuman saya bilang kalau memang perlu bantuan kemudian juga saya minta surat keterangan dari kepala desa. Biasanya ditafsirkan surat kepala desa, setelah itu kita cek ke lapangan betul tidak yang bersangkutan itu perlu bantuan kebutuhan bunga atau bahkan ya kemudian pinjaman ada juga beberapa yang memang tidak kita tagih lagi. Nah, itu dinamika pada tahun 2020. Kemudian tahun ini tidak seperti biasanya kita mengadakan door prize. Door prize tahun ini sengaja tidak diadakan, dikhawatirkan nanti kalau ada door prize itu mengundang massa. Tapi undian saham masih tetap seperti tahun baru. Ini sudah kita informasikan kepada anggota lewat surat, lewat di radio, ada juga pengumuman di gereja. Ini anggota tidak perlu datang, saja nanti dengan kita kalau dapat rezeki ya mudah-mudahan ada. Itu undian saham masih tetap. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini.
dan kepada anggota dan perwakilan anggota, selamat mengikuti rapat, dan mudah-mudahan tahun depan ya kita tetap sehat, tetap sukses, dan tetap maju. Itu harapan kita. Dalam kesempatan ini mohon kepada Pak Camat memberikan arahan kepada kita dan dari Berita Pok, mohon pencerahannya juga, arahannya, dan sekaligus mohon untuk bersedia membuka RHT tahun 2020. Saya akhiri sampai sini dulu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk ketua pengurus kita. Terima kasih kepada ketua pengurus yang sudah menyampaikan kata sambutan. Yang selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Camat Kelam Permai. Kepada Bapak Camat kami persilakan. Lagi ingat COVID ya? Lagi. Kalau buka, harus buka ini ya. Jadi COVID jauh. Kalau enggak buka, gantengnya hilang. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ngapa ini ya, agak duduk-duduk nih, ngapa? Selamat pagi. Hebat, baru di situ. Jangan tegang-tegang kita ini. Kita ngurus dunia ini jangan tegang. Kita harus bisa santai. Apa yang bisa kita kerjakan, itu yang bisa kita lakukan. Semua harus santai semua. Ya. Apalagi kalau rapat RAT ini yang ditunggu-tunggu. Rapat RAT ini adalah rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan ini adalah rapat yang harus dilaksanakan setiap koperasi. Rapat RAT ini, kalau saya membaca-baca di sini, yaitu bagi sebuah koperasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan. Karena RAT merupakan ciri dan suri, ya, sendi utama dalam pergerakan koperasi. Mengapa harus dilaksanakan RAT? Karena pertanggungjawaban tadi. Saya mendengar dari laporan dari Pak Ketua itu laporannya sudah cukup bagus. Malah ini CU ini sudah dapat peningkatan, ya. Sudah sekian puluhan miliar, ya, dapat. Kemudian pertanggungjawabannya aset-asetnya sudah bagus juga. Jadi sekian miliar juga. Tetapi ada penurunannya apa? Penurunannya ini adalah waktu kita mengadakan COVID ini. COVID ini semuanya turun semua, perekonomian kita turun. Kalau perekonomian kita meningkat, dolar kita meningkat, berarti kita juga bisa meningkat. Masyarakat juga tenang. Saya berterima kasih kepada Koperasi Tepian Teduh ini, ya. Cukup luas wilayah kerjanya, sudah berapa kabupaten, ya, sudah cukup lumayan. Baik, ini saya melihat peningkatan luar biasa. Walaupun masa pandemi ini, ya, jadi peningkatan CU, pendapatan CU ini sudah cukup lumayan. Sudah tadi saya dengar tadi laporannya sudah dapat 30 miliar, kemudian kekurangannya tadi ada 6 miliar, ya, 16 miliar, ya, segitu ya. Mungkin itu anggota-anggota yang kurang aktif harus diaktifkan kembali. Jangan kita menjadi anggota ini sudah mendapatkan duit, tidak ingatkan hutang lagi. Kan gitu kan? Biasanya kita sudah mendapat duit, orang dah pinjamkan kepada kita, orang tagih, kita tidak ada duit lagi. Harus siap itu. Kalau tidak siap, tanah pantai kita habis, dijual. Nah, makanya kalau kita menjadi anggota CU, baik ya koperasi maupun anggota apa saja, kita harus siap menanggung hutang kita sendiri. Maka diadakan rapat RAT ini, rapat anggota tahunan. Kalau sudah rapat anggota tahunan, berarti kita harus mendengarkan apa yang sudah tercapai, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah dikeluarkan. Semuanya sudah tergambar semua. Inilah anggota pengurus harus bertanggung jawab seperti itu. Jadi koperasi itu jalannya bukan dari pengurus saja, bukan dari
anggota saja, tetapi semua kita yang masuk anggota ke situ itu akan maju koperasi kita. Tetapi kalau hanya pengurus saja yang giat, kalau anggota tidak giat, koperasi kita tidak maju. Contohnya Tepian Teduh ini cukup lumayan. 3 kabupaten sudah dikuasai semua ini. Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang dan Melawi. Ya. Ini cukup hebat. Ya. Berarti pengurus dan pengawas ini juga hebat-hebat dan anggota juga harus hebat-hebat. Jadi saya mengharapkan RAT ini semuanya ikuti dengan baik, ikuti dengan hemat ya. Mudah-mudahan di dalam RAT ini ada hal-hal yang tidak diinginkan kita, mungkin kita harus bertanya. Kita harus apa saja, diskusi. Tapi sampai sore silakan, tak apa-apa, tidak jadi persoalan. Baik, pada Bapak Ibu semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan ya di Bapak Ibu. Saya kira saya sampaikan di sini apa yang saya bicarakan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Daud dan semua anggota pengurus ya yang sudi mengundang kami untuk hadir di sini. Dan selamat mengikuti RAT tahun 2020 walaupun ini 2021. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Sambutan Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Sintang sekaligus membuka acara secara resmi ya, rapat anggota tahunan KSP Tepian Taduh Group tahun buku 2020. Pada Bapak Kadis Perindakop kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, pertama-tama perkenankan saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, yaitu Pak Haji Sudirman Esot MSI. Tadinya beliau yang ingin menghadiri di sini, namun karena waktu dan lain hal mungkin tadi malam atau sehingga Pak Kadis kami Pak Sudirman tiba-tiba berangkat ke Pontianak hari ini untuk acara yang mungkin menurut beliau lebih urgent, sehingga maka daripada itu beliau menyampaikan salam dan permohonan maaf kepada kita semua pada hari ini. Baik, mengawali sambutan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang pada rapat anggota tahunan KSP Tepian Taduh Group. Baik, para peserta rapat anggota yang berbahagia, pada rapat anggota tahunan ini kami sedikit mengulang, itu bertujuan untuk untuk mengevaluasi kinerja pengurus selama 1 tahun buku berjalan. Itu juga nanti akan dilaksanakan rencana kerja, pendapatan dan belanja untuk tahun depan, yaitu untuk tahun 2021. Juga rapat anggota tahunan merupakan pusat atau evaluasi informasi atas hak dan kewajiban anggota. Itu nanti seperti tadi garis besarnya sudah disampaikan oleh Pak Daud selaku anggota, secara garis besarnya nanti mudah-mudahan secara detailnya akan disampaikan pada pembahasan khusus tentang pertanggung jawab daripada pengurus. RAT juga merupakan ajang, itu satu ajang atau pesta demokrasi bagi kita sebagai pemilik atau sebagai anggota daripada pengurus. Itu ajang demokrasi. Karena dalam RAT juga merupakan kekuasaan tertinggi, maka gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Nah, ini ada amanah dari Pak Kadis kami selaku pembina daripada koperasi untuk kita semua mengingatkan kembali, maka gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya untuk saling saran, saling menyampaikan pendapat, koreksi boleh aja tapi jangan terlalu koreksi sepanjang membangun, itu sangat diharapkan
untuk kemajuan daripada koperasi yang kita miliki bersama. Dan diharapkan rapat anggota tahunan ini dapat terlaksana dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin akhirnya kami mengucapkan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan untuk tahun buku 2020. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi arahan dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan, sehingga hasil daripada rapat itu nanti membuahkan atau hasil atau keputusan yang terbaik untuk pengurus mengambil kebijakan dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2021. Barangkali kami juga terima kasih tadi karena di jadwal juga protokol juga mengharapkan kami membuka secara resmi, maka rapat anggota tahunan tahun buku 2020 khususnya koperasi atau TPSP KSP Tepian Taduh tahun buku 2020 pada hari ini secara resmi kita buka dengan mudah-mudahan dengan semangat kita niat bersama untuk kemajuan koperasi bersama, mudah-mudahan berjalan dan kami nyatakan dibuka secara resmi, mudah-mudahan dengan niat yang tulus kita mendapatkan yang terbaik. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang tidak tepat atau kekurangan dalam penyampaian. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih atas kebersamaan kita untuk melaksanakan saling mendukung untuk pelaksanaan RAT pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tertanda Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Sintang, tertanda Haji Sudirman Estos MSI. Terima kasih. Baik, dengan niat baik, mari kita sama-sama berniat menurut keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan pelaksanaan KRT bisa kita jalani dengan lancar, dengan niat koperasi ini tetap maju ke depannya. Perwakilan dari Dinas Disperindakom, undian saham utama dan kedua yaitu berupa 1 buah unit sepeda motor Mia Entry serta TKR. Kepada bagian hadiah kami persilahkan naik ke sini. Kemudian untuk pencabutan hadiah undian saham yang pertama itu pencabutannya akan dilakukan oleh perwakilan dari Kadis Koperasi dari Desperindak. Kemudian hadiah motor yang kedua, pencabutan undian sahamnya akan dilakukan oleh Bapak Camat Kelam Permai. Baik, ini undian hadiah saham yang pertama. Hadiahnya motor Mio. Motor Mio dan warna kuning. Pencabutan undian dilakukan oleh Kadis Perindakom Kabupaten Sintang atau pejabat yang mewakili. Nanti penyerahan hadiah langsung diserahkan oleh Pak Kapolsek Kelam Permai atau pejabat yang mewakili. Nanti begitu dicabut, tahu namanya, walaupun orangnya tidak hadir, nanti bisa diwakili oleh karyawan atau perwakilan anggota, itu saja. Karena kita yakin anggota itu tidak hadir. Ya, silakan Pak. Siapa yang ada mimpi ini?
Sip, sah. Doa semuanya, doa. Mudah-mudahan saya dapat. Gitu lah. Hari Silakan Pak. mudah-mudahan yang mendapat ini dapat rezeki. Sehingga kita dan Mikrofon. Silakan dibaca. Disaksikan oleh Bapak Camat Kapolsek dan Rapi Dewi. Gunung. Ada anggota yang namanya Gunun atau perwakilan dari masing-masing kelompok? Atas nama Gunung. 11967. Gunun dengan nomor anggota 11967. Alamat Pelinting Cabang Kelinting Tiong Keranji. Tiong Keranji. Oh, berarti daerah no. Iya. Oke, selanjutnya pencabutan hadiah yang kedua yang akan dilakukan oleh Bapak Camat Kelam Permai. Pak Situ. Yuliani nomor anggota 3239 Kecamatan Silap Tanjung Pririk. Oke, perwakilan dari cabang Silat dari Tanjung ini kalau ada sekiranya bisa. Untuk selanjutnya penyerahan kunci yang hadiah pertama akan dilakukan oleh Bapak perwakilan dari Kapolres Kelam Permai, Kapolsek Kelam Permai, yang kedua dari Danramil. Kepada Pak Kapolsek kami persilakan perwakilannya. Yang selanjutnya penyerahan kunci untuk hadiah yang kedua berupa PGR yang akan dilakukan oleh Pak Danramil, kami persilakan. Semoga dengan dapatnya hadiah ini berbanyak anggota yang masuk ke edukasi tentang kecamatan. Yang selanjutnya yaitu foto bersama tamu undangan khusus bersama dengan pengurus, pengawas, dan manajer umum. Kemudian manajer cabang dulu katanya. Sekarang foto pengurus, pengawas, manajer umum dengan dengan Cik Bima. Ya. Oh ya, dengan tamu undangan khusus Pak. Manajer umumnya. Oke, dari Cik Bima silakan. Oke, itu dia sesi foto-foto bersama pengurus, pengawas, dan tamu undangan khusus. Selanjutnya acara kita istirahat siang.